Kali ini kita akan membahas bagaimana setbox digital bisa untuk 2 TV. Pertama-tama yang kita lakukan adalah mencari barang-barang. Yang akan kita cari adalah barang seperti ini, dan di dalam sini ternyata ada barang-barang yang harus kita perbaiki terlebih dahulu, seperti batu bata ini, terus ada buku tabungan, serta ada buku deposito. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menutup saja barang-barang ini. Kita kembalikan ke tempat semula supaya kita tidak mengganggu pemikiran. Karena kita memiliki jiwa sosial yang tinggi dan kita ingin berbagi ke tetangga kita, bagaimana mungkin ini bisa kita makan sendiri. Jadi nasi kotak yang kita punya ini kita harus bagi-bagikan ke tetangga. Pada saat kita pembelian pertama kali kita akan mendapatkan tali rafia ini. Pertama-tama yang kita lakukan adalah memperbaiki tali rafia ini. Bagaimana caranya? Untuk kita gulung-gulung terlebih dahulu, dan kita pastikan supaya ini tidak terlilit oleh benda apapun. Jadi kita harus mengatur posisinya, warna merah dengan warna merah, putih dengan kuning, dan hitam dengan hitam. Jadi setelah kita lakukan ini, kita harus memotong bagian ujung yang akan kita potong. Jadi bagian ini adalah yang harus kita potong. Jadi karena balon yang saya punya adalah balon warna merah, jadi saya suka warna merah, jadi warna merah saja saya potong. Setelah membutuhkan konsentrasi yang tinggi dan pemikiran yang begitu sangat dalam, akhirnya kita akan memutuskan memotong yang warna hitam saja. Jadi yang warna hitam ini kita akan potong. Jadi kita lihat sisi bagian dalamnya, ternyata bagian dalam ini punya 2 kabel. Nah, yang satu sudah terkelupas dan yang satunya masih tertutup. Jadi kabel inilah yang akan kita potong dan kita akan sambungkan, dan kita akan perpanjang hingga beberapa kilometer. Nanti kabel ini yang akan kita perpanjang menjadi beberapa kilometer sehingga menembus gunung dan awan-awan yang ada di sekitar rumah kita, dan kita bisa sambungkan ke beberapa rumah yang ada di sekitar komplek yang kita punya. Ini adalah bagian dalam kabel yang kita potong tadi. Jadi kita akan sambungkan nanti bagian dalam ini, dan salah satu kabel yang ada adalah kabel yang tidak terkelupas, dan salah satu kabel lagi adalah tidak terkelupas. Ini adalah bagian kabel yang akan kita potong tadi, dan kita akan bersihkan terlebih dahulu, dan kita akan tarik-tarik supaya ini bisa kita perpanjang. Jadi kabel yang kita punya ini kita akan perpanjang menjadi beberapa kilometer, dan kita bisa transfer ke beberapa rumah yang ada di sekitar kita. Nah, karena kita akan menggunakan kabel yang begitu sangat panjang, jadi ini adalah kabel yang kita akan perpanjang tadi, dan kita sambungkan di bagian ujung yang kita potong tadi. Cara penyambungannya adalah kita tidak boleh harus sama atau posisinya sejajar supaya ini menghindari konsleting, supaya ini tidak menjadi sebuah kebakaran. Jadi kita akan melakukan pemotongan terlebih dahulu supaya ini bisa kita sambungkan ke kedua sisi yang berbeda. Jadi kedua sisi ini kita tidak boleh bersamaan, posisinya harus sama. Jadi kita harus melakukan pemotongan dengan posisi ujung yang berbeda panjang, supaya ini menghindari terjadinya konsleting listrik. Jadi kita buat seperti ini. Setelah kita melakukan pemotongan tadi, dan setelah itu kita akan tutup menggunakan isolasi yang berwarna kuning ini, supaya ini menandakan bahwasanya pekerjaan kita telah selesai di satu kabel. Dan yang kabel lainnya kita akan lakukan hal yang sama menjadi 6 kabel. Jadi semua kabel ini terbagi dalam 6 bagian. Jadi kabel ini setiap dalamnya kita potong, dan kita akan perpanjang menjadi 6 bagian kabel. Daripada kita pusing-pusing bagaimana cara pemotongan dan bagaimana cara pemasangan, lebih baik kita beli saja di toko ini. Kita beli di toko harganya paling Rp1.000, dan kita akan pasang dengan kabel yang begitu sangat panjang. Jadi tidak perlu lagi kita melakukan pemotongan kabel RCA kita. Kita beli saja kepala ini menjadi 3. Jadi kalau misalnya kita total kita beli bagian ini ada 6. Jadi kita pasang. Cara pemasangannya sangat gampang, dan ini kita tinggal masukkan saja dan kita lilitkan di bagian ujung positifnya, dan kita akan pasang seperti ini. Dan setelah kita pasang seperti ini, kita akan sambungkan ke bagian kabel yang sudah kita potong terlebih dahulu tadi, dan kita akan pasang dan kita akan sambungkan. Sambil abangnya memasang kabel, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman, sebab subscribe itu gratis guys. Setelah itu kita akan lilit menggunakan isolasi yang warna kuning ini, dan kita akan pasang ke bagian TV yang akan kita pasang nantinya.
Ini kita akan lilih dengan rapi, dan setelah itu kita akan perbanyak menjadi 3 bagian, dan ini kita masukkan bagian warna hitam ke hitam, merah ke merah, putih ke putih. Jadi setelah itu kita akan pasang di bagian sisi setbox yang kita punya, dan kita pasang juga sama warnanya, warna putih, merah, kuning, hijau, biru, kelabu. Setelah itu kita akan perhatikan bagian setbox yang kita punya, dan kita perhatikan bagian belakangnya. Di bagian belakang itu adalah terdapat 2 output yang berbeda, satu output untuk HDMI TV dan satu output untuk RCA. Jadi kalau misalnya kita pergunakan HDMI itu untuk TV LED yang masih belum digital, sedangkan kabel RCA-nya untuk TV tabung yang masih jadul. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan apakah setbox digital itu bisa untuk 2 TV atau tidak, tentu jawabannya bisa. Namun ada catatan yang harus kita perhatikan adalah spesifikasi yang kita punya. Jangan asal menambahkan. Kalau misalnya speknya untuk 2 TV, ya 2 TV, jangan tambah lagi menjadi 5. Sama seperti motor, kita punya spesifikasi hanya untuk boncengan 2, tapi kalau misalnya melakukan boncengan 5, tentu kita harus menambahkan roda. Mungkin ada pertanyaan bagaimana kalau TV-nya semua adalah tabung, atau sebaliknya TV-nya adalah semua LED yang masih belum digital. Tentu yang kita perhatikan adalah pasti harus dari fitur yang kita punya dari setbox digital. Kalau misalnya outputnya adalah 2 TV, maka kita harus melakukan pembagian untuk output 2 TV. Kalau misalnya TV-nya adalah tabung semua, maka kita akan membelikan kabel RCA yang bercabang. Sebaliknya kalau TV-nya adalah TV LED yang masih belum digital, maka kita akan menggunakan kabel HDMI yang bercabang. Nah, ini adalah TV yang sudah kita sambungkan menjadi 2 TV, satu untuk tabung dan satu untuk TV LED yang masih belum digital menggunakan kabel HDMI. Nah, jadi sekarang ini kita bisa menonton 2 TV sekaligus, satu untuk di kamar dan satu untuk di ruang tamu. Tentu yang kita persiapkan adalah kabel yang panjang untuk kita salurkan ke bagian ruang tamu. Dan yang perlu diperhatikan adalah tentu harus spesifikasi setbox digital yang kita punya. Kalau misalnya outputnya adalah 2 TV, maka kita akan melakukan output ke 2 TV. Nah, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman, sebab subscribe itu gratis guys. Terima kasih. Nah, jangan terlalu senang dulu karena setbox digital yang dibagi 2 TV ada sisi kelemahannya. Kelemahannya bisa menimbulkan pertengkaran di dalam rumah tangga. Karena salurannya satu, maka apa yang ditonton di kamar itulah yang ditonton di ruang tamu. Jadi ruang tamu tidak bisa semena-mena menonton apa yang diinginkannya. Jadi bagaimana kalau misalnya kita akan menonton yang di ruang tamu berbeda dengan apa yang kita tonton yang ada di ruang kamar? Nah, gampang saja caranya, beli lagi setbox digital.